Halo Sobat Cuan, balik lagi di segmen Cici Cuan bareng gue Yuliana, reporter konten yang paling semangat kalau ngomongin cuan. Di segmen kali ini agak berbeda nih dari segmen-segmen atau video-video sebelumnya. Di tangan gue ini tuh ada emas. Emas batangan. Walaupun kecil, ini tuh emang nilainya 0,1 gram. Tapi walaupun cuma 0,1 gram, ini nilainya berharga loh. Ini bukan emas mainan ya guys, ini emas beneran. Kenapa kali ini gue mau bahas emas? Karena gue dapat requestan spesial dari Sobat Cuan yang udah komen di kolom komentar kita. Nah ini spesial untuk kamu yang udah komen, makasih ya. Sebelum kita bahas investasi emas di 2026 tuh gimana sih, kita cari tahu dulu investasi emas tuh apa sih ini? Investasi apa lagi? Bedanya apa nih sama saham? Pelan-pelan kita jelasin satu-satu ya. Jadi sebenarnya investasi emas tuh intinya ya kita beli emas kayak gini nih. Entah itu boleh batangan atau boleh digital. Itu kita beli dengan harapan harganya akan naik di kemudian hari. Jadi kita akan dapat untung dari spread harga beli dan harga jual. Kalau misalkan kita beli 100, harapannya ada kenaikan, misalkan tahun depan kita jual jadi 200, jadi kan ada untung sekitar 100.000 ya. Nah itu yang diharapkan dari investasi emas ini. Namanya investasi emas, jadi yang dibeli ya emas gitu, bukan yang lain, bukan saham atau apa gitu, tapi yang dibeli pasti emas. Nah jadi investasi emasnya itu sebenarnya macam-macam ya. Emas tuh gak cuma emas batangan kayak gini, yang kayak gini ya, atau bisa juga emas digital atau emas-emas lainnya. Misalkan perhiasan, dinar, atau yang lain. Jenis-jenis investasi emas itu yang akan kita bahas nanti satu persatu. Kira-kira investasi emas apa sih yang bisa kalian lirik gitu? Selain ada requestan dari penonton kenapa buat bahas harga emas, investasi emas, di 2025 itu tahunnya buat emas banget. Kayak emasnya emas banget di 2025. Kenapa? Ini gue nyontek sedikit nih biar nggak salah nih. Si Reuters itu mencatatkan sepanjang 2025 harga emas spot melonjak sekitar 64%. Ini kenaikan tahunan terbesar dalam 46 tahun terakhir. Pada penutupan di 31 Desember 2025, harga emas spot berada di 4.322,61 per trounce on US dollar. Walaupun emang sempat menurun tipis, tapi bayangin aja, setahun naiknya 64%. Itu ngalah-ngalahin kalau kalian investasi di saham tuh belum tentu loh bisa dapat segitu. 64% dalam setahun. Wah, itu tapi emas spot ya. Jadi emas dunia. Kenapa sih emas itu bisa sebersinar itu di 2025? Ada beberapa faktor. Yang pertama, tren suku bunga di 2026 tuh udah cenderung melandai. Dan ada ekspektasi penurunan suku bunga lebih lanjut. Ya, kalau kalian ngikutin nih, Sobat Cuan ngikutin kondisi makro, tapi sebenarnya harusnya ngikutin ya. Nggak bisa kalau kita investasi di saham atau dimanapun nggak ngikutin. Makro tuh kayaknya agak susah, jadi emang harus benar-benar banyak membaca ya. Kalau kita lihat secara makro ini, baik The Fed, bank sentralnya AS ya, sama Bank Indonesia tuh kompak nih setahun lalu tuh mulai menurunkan suku bunga. Dan ekspektasi pelaku pasar itu ada nih potensi lanjutan penurunan suku bunga. Kenapa emas bisa menarik ketika suku bunga turun? Emas kan kayak nggak naruh bunga ya. Maksudnya kalau kita di deposito, kita pasti dapat keuntungan dari bunga yang dikasih sama bank itu. Kalau suku bunga turun, otomatis ya bunga yang kita terima di tabungan itu, ya itu akan menyusut. Sedangkan si emas ini kan nggak ngikutin si suku bunga itu. Jadi daripada suku bunga turun, ya investor akan berlari-lari mengejar aset instrumen lainnya. Yang kedua, kenaikan emas ini juga dipengaruhi oleh ketidakpastian dan dinamika global. Kita tahulah sepanjang 2025, lagi-lagi kalian harus ngikutin kondisi makro. Paman Trump ini sangat bergerilya ya, maksudnya gebrakannya tuh ada aja, kayak tarif perang dagang, segala macam, konflik di Timur Tengah, itu kan bikin ketidakpastian tuh semakin meningkat. Ketika ketidakpastian meningkat, investor atau orang-orang tuh secara psikologis akan mencari instrumen yang cenderung aman, yaitu dan pilihannya adalah si emas ini. Jadi makanya si emas ini bisa dibilang safe haven, jadi kayak lindung nilai ketika sahamnya turun. Misalkan dia punya investasi di saham, ketika sahamnya turun, mereka akan nyari ke instrumen lain yang kira-kira bisa menjaga
penurunan harga saham itu, larilah dan pilihannya ke emas. Ketiga, ada permintaan dari institusi besar dan bank sentral besar. Jadi itu di 2025 itu ada tren di mana kayak bank-bank itu mulai mengumpulkan emas. Nah, ketika bank-bank besar itu ngumpulin emas, stok yang ada di pasar itu kan berkurang kan. Demand besar, tapi stoknya berkurang, ya otomatis lah hukum ekonomi. Kalau demand-nya besar tapi supply-nya sedikit, ya itu akan membuat harga emas itu naik. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya, apakah Gen Z ini perlu dan penting untuk investasi emas dan kenapa? Sebenarnya jawabannya balik lagi ke masing-masing diri kalian. Kalian tuh tipenya yang kayak apa, kayak gimana? Maksudnya apakah yang emang bisa terima high risk, resiko besar, volatilitas besar kayak di pasar saham, atau ya santai-santai aja lah, yang penting investasi gue naik gitu. Nah, emas ini mungkin bisa jadi pilihan kalian. Kalau misalkan mau yang slow tapi naik. Cuman gue ingetin kalian, kalau investasi di emas itu nggak bisa loh, sebulan 2 bulan tuh nggak bisa. Makanya emang cocoknya tuh tipe investor yang slow, santai, yang benar-benar punya uang dingin tuh, yang benar-benar banyak gitu. Kalau ditanya kenapa si emas ini cocok buat Gen Z, pertama, modalnya sedikit. Kan gak bisa, investasi emas tuh minimal belinya 1 gram. 1 gram aja sekarang udah hampir 2 juta, bakal itu 2 juta lebih beli emas antam. Gimana belinya? Duit dari mana? Kalau saham kan bisa cuman beli 100.000 lah. Kalau emas kan nggak bisa. Oke, itu kalau kalian memang patokannya mau beli di emas antam, emas fisik kayak gini ya. Sebenarnya kan di produsen emas ini kan gak cuma antam ya. Ini custom ya, di ulang tahunnya Kontan. Ini tuh 0,1 gram. 0,1 gram aja itu ada harganya loh. Kalian bisa cari-cari nominal-nominal atau ukuran gramasi yang kecil. Atau opsi lain, gimana caranya tetap modalnya sedikit tapi bisa investasi emas? Iya, di emas digital, kalian tuh bisa mulai dari 100.000, itu udah bisa investasi emas. Makanya itu kenapa cocok sama Gen Z. Mungkin cocoknya di investasi emas ya, karena gue pribadi juga ada investasi di emas digital, dan itu memang cuma 100.000, fine, bisa loh investasi emas. Yang kedua, emas itu liquid dan fleksibel. Walaupun memang kenaikannya itu nggak cepet dan nggak dalam seminggu terus naik kan. Tapi kalau kalian jual nih emas batangan, kalian misalkan punya antam, kalian jual aja ke toko antam atau ke toko emas, itu pasti ada harganya, itu pasti gampang banget dijualnya. Emas digital juga itu bisa langsung dijual loh, cepet jualnya, nggak sesusah kalian misalkan jual aset-aset seperti tanah, rumah, atau mobil kendaraan. Yang ketiga, emas itu cenderung stabil dan aman. Walaupun ketidakpastian segala macam, pasar saham naik turun bergejolak segala macam, tapi emas bisa tetap stay stabil, bakal terus cetak rekor all time high di sepanjang 2025. Yang keempat, ada masa depan finansial. Emas itu balik lagi yang seperti gue bilang, emas itu cocoknya untuk jangka panjang, nggak bisa kalau cuma lo beli hari ini jual besok tuh nggak bisa. Emang kalau time horizon kalian jangka panjang 5 tahun atau 10 tahun ke depan, emas ini bisa jadi pertimbangan. Seperti yang gue bilang di awal-awal video, kalau banyak banget ragam pilihan investasi emas yang bisa kalian pilih. Gue udah rangkumin nih, ada beberapa investasi atau instrumen emas yang bisa kalian pertimbangkan. Yang pertama, yaitu emas batangan atau logam mulia kayak gini. Itu tuh banyak banget produsennya. Entah itu Antam, punyanya BUMN, atau UBS Gold, atau Pegadaian itu juga punya. Itu kalian tinggal pilih. Memang masing-masing pencetak emas itu harganya akan berbeda. Tapi mostly ketika harga emas dunia naik, si harga emas batangan lokal nih kayak Antam, UBS, atau Pegadaian itu juga akan ikut naik. Yang kedua itu ada koin emas atau dinar. Bentuknya itu koin yang mudah disimpan dan dia tuh ngikutin harga perdagangan global. Yang ketiga, emas perhiasan. Ya kalau emas perhiasan tuh ya kayak gini nih. Kayak ini termasuk emas perhiasan ya, cuman ada kecenderungan kalau misalkan emas perhiasan ini tuh kalau dijual harganya tuh jatuh banyak gitu. Ada istilah kayak gitu. Ada yang bilang emas perhiasan ini sebenarnya tuh nggak cocok untuk investasi, lebih buat dipakai aja gitu. Yang keempat, emas digital. Yang seperti tadi gue bilang, yang bisa mulai investasi dari 100.000 aja. Banyak banget emas digital pilihannya. Entah dari Pegadaian juga punya sekarang. Mau ke bank sekarang udah ada bullion bank, kalian bisa beli di perbankan emas itu. Nanti kita akan bahas lebih
lanjut atau kita bahas sendiri di satu video khusus gimana sih cara buka rekening emas, mengenal bullion bank itu gimana dan potensinya lebih lanjut di 2026 itu seperti apa. Yang terakhir ada emas kuno atau koleksi. Mungkin ini lebih cocok kalau misalkan kolektor ya. Biasanya kan emang barang-barang antik tuh punya nilai yang lebih tinggi. Itu bisa kalian pertimbangkan. Tapi kalau gue sendiri sebagai Gen Z, gue akan nyari yang emas digital yang bisa mulai dari 100.000 sama emas batangan yang mungkin kalau gue nabung kayaknya masih kebeli deh yang minimal 0,1 gram atau 0,5 gram atau 0,2 gram gitu. Gue mau kasih beberapa sedikit tips gitu buat investasi emas di 2026. Yang pertama, beli emas di tempat yang terpercaya kayak Antam. Antam itu tokonya banyak nih, toko fisik. Kalau kalian ragu beli online ya is okay. Kalian bisa langsung beli di tokonya. Atau beli emas di tempat digital. Emas digital tuh cari tempat yang percaya, apakah sudah diawasi OJK. Itu penting banget tuh yang regulasi kayak gitu. Yang kedua, pahami kadar emas ya. Kalau kalian beli emas batangan tuh harus tahu nih kadarnya berapa ya. Kalau semakin tinggi artinya nilainya akan semakin stabil. Yang ketiga, simpan bukti pembelian emas dan sertifikatnya. Itu penting banget. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu dijual lagi, legalitasnya ini akan terjaga gitu. Gak tiba-tiba, takutnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya guys, malah ditolak harganya atau malah harga jualnya lebih rendah. Yang keempat, nabung secara rutin. Kalau misalkan di investasi emas tuh kalian bisa di auto debit gitu loh. Misalkan sebulan sekali 100.000 atau 50.000 itu bisa. Yang kelima, jangan panik ketika harga turun. Karena kan emang volatilitas baik di pasar saham, di emas tuh itu nggak mungkin nggak ada. Jadi Kalem aja guys, kalem gitu. Jadi sebenarnya gue ingetin lagi, investasi itu bukan cepet-cepetan siapa yang cepet untung duluan, tapi nih seberapa konsisten dan seberapa sabar kalian tuh menunggu hasil, menunggu bibit yang udah kalian tanam hingga akhirnya berbuah. Oke Sobat Cuan, segitu aja video kali ini. Kira-kira gimana? Kalian udah mulai tertarik buat investasi emas atau belum? Boleh dilihat-lihat dulu kira-kira apa gitu. Kalau mau gue bahas lebih lanjut nih kira-kira emas digital gimana atau emas Antam gimana atau perbandingannya itu boleh banget komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.